channel saya ini kena santet online per lagu. Saya bayar 1 juta. Sedangkan di video saya di channel yang lama itu, wow, udah berapa video, bos. Saya itu bikin konten di YouTube paling enggak ketika nyetir mobil, nyetel musiknya tuh musik sendiri, udah itu. Oke, perkenalkan, nama saya Bangkit Budiarto, dan di video kali ini saya akan sedikit banyak menceritakan tentang pengalaman saya di mana akun saya atau channel saya ini dihapus. Dan mungkin buat kalian yang sudah subscribe di channel saya di yang lama itu Bangkit Budiarto, kalian sudah tidak bisa mencarinya lagi karena memang channelnya sudah dihapus. Dan ya, kalaupun kalian mencari di tombol pencarian di YouTube, di kolom pencarian YouTube, paling ada video-video reuploadan atau ya video-video reuploadan dari beberapa lagu cover saya, dan mungkin ada beberapa juga saya temukan itu lagu ciptaan saya sendiri yang di reupload. Dan ya, channel Bangkit Budiarto itu dihapus tanggal 2 Februari 2022. Sangat cantik memang tanggalnya, dimana harusnya di momen itu, di momen yang katakanlah tanggalnya cantik itu, harusnya saya dapat sesuatu hal yang baik, tapi justru kabar buruk yang didapat. Tepat di 2 Februari 2022, sekitar 3 bulan yang lalu, channel hilang. Dan saya sendiri bingung apa awalnya penyebab dari channel saya itu dihapus. Pada saat saya tidur siang, jam 12 siang itu, kemudian bangun sekitar 3:30, tiba-tiba dapat notifikasi dari YouTube yang pada awalnya saya kira itu hanya email, karena memang kebetulan channel saya ini adalah channel cover ya. Biasanya itu ada email tentang copyright. Tapi setengah sadar saya bangun tidur, saya buka email tersebut, ternyata bukan klaim copyright, bukan istilahnya, bukan pelanggaran hak cipta atau dan lain sebagainya, tapi justru saya mendapatkan email pemberitahuan bahwa akun saya atau channel saya dihapus oleh YouTube. Di saat baru bangun, setengah sadar, otak masih memproses sebenarnya ini apa yang terjadi. Saya langsung mencoba cek di laptop saya dan search. Betul saja, channel saya sudah tidak bisa dicari dan sudah dihapus. Dalam pemberitahuan emailnya saya baca itu, yang paling saya bingung lagi ini adalah pelanggarannya seks, nudity, atau konten eksplisit, dimana sebetulnya ia sangat tidak relevan atau sangat bertentangan dengan konten yang ada dalam video saya. Karena konten video saya itu hanya cover lagu, bos, hanya cover lagu, dan di video klipnya juga tidak menggunakan, kalaupun ada misalkan ada model video klip wanita, itu tidak ada adegan syur, tidak ada adegan adult atau adegan dewasa lah, tapi hanya lip sync, dan mungkin ada cerita-cerita yang menggambarkan tentang cerita daripada lagunya tersebut. Tapi
tiba-tiba dianggap video seks nudity. Dan setelah itu terjadi, oke, saya coba tanya-tanya ke teman yang lebih mengerti dan yang lebih advance di bidangnya, dan saya juga posting di beberapa grup Facebook, tanya-tanya barangkali ya nemu solusi. Dan ya teman-teman banyak yang bilang, atau dari rekomendasi dari Facebook, grup Facebook itu mengatakan bahwa channel saya ini kena santet online, guys. Kena santet online. Jadi kan santet online itu seperti serangan gitu, serangan spam. Intinya spam report akun agar akun saya ini kena ban, kena suspend, seperti itu. Oke, saya berpikir, oh ya mungkin aja ya, barangkali ada orang yang gak suka dengan saya kan melakukan jasa report spam itu. Dan logika sederhana saya mengatakan bahwa kalau memang ini spam, oke, spam report banyak akun yang laporin ya kan, dan tiba-tiba akun tumbang. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika memang spam report itu terjadi dan misalkan akun ini kena ban, harusnya ketika saya melakukan banding, harusnya proses reviewnya lebih jeli lagi, lebih teliti lagi, bukan asal-asal. Mungkin kalau yang awal ini yang menangani itu hanya sistem atau boot dari si YouTube, tapi kata teman-teman coba banding aja via email, dan saya lakukan banding 2 atau 3 jam setelah itu. Cepat ya emang jawabannya sangat mengecewakan karena akun saya tetap tidak diaktifkan kembali atau tetap disuspend. Lebih bingung lagi ya kan. Oke, saya aduin lagi, saya tanya-tanya, udah coba banding, tapi kok kenapa tetap nggak dipulihkan akunnya. Hingga akhirnya saya cari-cari di tutorial di YouTube, bahwasannya lebih direkomendasikan banding itu via Twitter YouTube, @tim YouTube yang ada di Twitter. Saya coba nge-tweet di situ dengan segala keluhan saya, tentunya menggunakan bahasa Inggris, dan karena katanya kalau menggunakan bahasa Inggris lebih pas respon. Dan menurut teman-teman, kalau menggunakan melalui Twitter itu lebih human, artian yang menjawab itu manusia, bukan bot, bukan mesin dari YouTube katanya. Oke, saya coba laporin, dan kalau di Twitter ini jawabannya lumayan lama ya responnya. Setelah dapat respon, tetap diarahkan ke email lagi. Jadi saya mengisi beberapa formulir di situ, diarahkan dikasih link, diarahkan dari tim YouTube dari Twitter tersebut. Dan setelah menunggu lama, jawabannya pun sama, bos, sama. Intinya, dan di email selanjutnya itu pemberitahuannya lebih spesifik bahwa pelanggaran saya itu berkali-kali, atau terdapat pelanggaran berulang dari channel Anda, seperti itu. Pelanggaran yang mana ya, saya kan tambah bingung lagi. Nah, sambil mikir lagi, ini sebetulnya apa, sebetulnya yang terjadi seperti apa ya kan, kok tim YouTube menganggap ada video yang dilanggar gitu kan, sedangkan saya 100% yakin bahwa dalam akun saya tidak ada video yang sama sekali melanggar dengan ketentuan tersebut.
Akhirnya saya berpikir, apa jangan-jangan memang ada yang mencoba menyusupi akun saya, dan yang menyusupi itu atau penyusup ini mengunggah video yang memang melanggar kebijakan YouTube gitu kan. Tapi dalam hati saya juga berkata bahwa, loh, gimana bisa, sedangkan keamanan channel saya tersebut lumayan kuat, maksud saya, karena Google autentikasi yang pakai aplikasi aktif, pakai SMS aktif, dan bahkan ketika coba login di device lain, saya coba di laptop lain yang memang bukan device saya, memang tidak bisa langsung masuk. Tapi saya coba cross check lagi, apa mungkin ada penyusup lain. Saya coba cek di beberapa login device atau device atau perangkat mana yang login ke akun saya. Saya coba cek, dan ternyata betul saja ada device yang bukan perangkat saya login, dan aktivitas terakhirnya itu tanggal 2 Februari 2022. Saya ambil kesimpulan bahwa betul memang ternyata ada perangkat lain, dan perangkat itulah yang telah mengunggah video yang mungkin saya sendiri nggak tahu dia uploadnya apa gitu. Tapi yang jelas di aktivitas terakhirnya itu betul di 2 Februari 2022, posisi saya sedang tidur siang tanggal 2 Februari 2022 pas jam 12 itu. Nah, setelah saya mendapatkan titik terang tersebut, dalam artian ada device lain nih, saya coba banding lagi dengan istilahnya, saya sudah punya bukti kan, saya screenshot itu device yang bukan punya saya adukan lagi ke tim YouTube di Twitter, dan dari tim YouTube Twitter itu mengarahkan ke link lagi, dan di situ lebih ke formulir bahwa akun saya kena hack. Tapi di sini juga saya ambigu kan, kena hack dalam artian, biasanya kalau akun ini terkena hack, berarti kan yang dihack itu, akun yang dihacknya itu sudah tidak memiliki akses lagi terhadap akun tersebut. Kalau yang ini beda, dia tetap, maksudnya dia bisa login, dan saya juga masih tetap bisa punya akses terhadap akun saya. Ini bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah sabotase. Saya adukan kan ke tim YouTube ini. Dan sayangnya sudah berulang-ulang kali saya coba menjelaskan ke tim YouTube, sudah coba memberitahu dengan segala bukti yang ada, tapi tidak bisa meyakinkan pihak YouTube bahwa yang melakukan itu bukanlah saya. YouTube mengira bahwa YouTube tetap bersikukuh bahwa yang melakukan itu adalah saya. Ya, di sini ada menurut saya ada kelemahan dari YouTube. Padahal saya kan tidak pernah klik link yang sembarangan, misalkan dari yang berpura-pura dari endorse jadi endorse ataupun apa. Dan kemungkinan pihak YouTube ini tidak menerima penjelasan saya itu dikarenakan karena IP yang digunakan perangkat tersebut itu masih IP Indonesia. Saya dengar dari teman juga yang kena hack, biasanya itu IP-nya IP luar. Pihak YouTube itu bisa lebih percaya karena ini IP-nya berbeda. Tapi kebetulan di akun saya ini device yang melakukannya itu IP-nya juga masih IP Indonesia. Jadi mungkin mengiranya pihak YouTube itu saya ini hanya beralasan atau saya tidak mengakui hal tersebut. Makanya pihak YouTube itu tetap bersikukuh tidak mengaktifkan kembali akun saya. Nah, adapun kok kenapa ribet-ribet gitu kan selama 3 bulan ini, ya udahlah,
bikin channel baru lagi aja. Bukan. Ya kalau sekedar bikin bos, kalau sekedar bikin gampang ya kan. Istilahnya apalagi saya ini ya istilahnya bukan siapa-siapa, bukan orang yang famous, tiba-tiba bikin channel YouTube langsung dapat subscribernya banyak. Saya ini orang biasa yang ya hanya menyalurkan hobi saya di YouTube, ya kan. Ya itu 15.000 subscriber saja saya raih itu bertahun-tahun. Saya dapat subscriber cuma 15.000 juga cuma, dalam artian mungkin dibandingkan yang lain-lain itu perjalanannya panjang sekali. Dari akun saya itu sebetulnya dibuat 2012 ya, 2012, tapi 2012 itu hanya bisa, maksudnya hanya bikin email supaya bisa subscribe, bisa nonton video orang gitu, bisa subscribe. Tapi saya mulai aktifnya, mulai dalam artian aktif, mulai ngupload di channel saya itu 2016 itu. Tapi di awal kontennya hanya ya vlog-vlog yang nggak jelas gitu sih, hanya vlog saya kemana gitu, saya vlogin. Tapi ada di satu titik tahun 2018 ya, itu saya coba cover lagu Despacito tapi di versi Jawa, versi Indramayu ya, dan itu viral banget. Dan di situ titik istilahnya titik balik daripada akun tersebut. Oh rame nih cover ya kan, walaupun istilahnya kalau cover gak ada duitnya bos, karena rata-rata kena copyright juga ya kan. Tapi di situ saya senang karena memang ya hanya menyalurkan hobi dalam YouTube tersebut. Lebih ke pokoknya saya ada, bukan sosokan berkarya enggak, tapi istilahnya saya punya dokumentasi yang enggak harus disimpan di PC ya kan. Ya kali video disimpan aja di PC kan bertera-tera nanti, jadi yang diupload di YouTube biar bisa berinteraksi dengan subscriber. Dan ketika subscriber saya itu terhibur, saya merasa senang sekali. Dan kalau ditanya masalah uangnya, nggak ada bos. Investasi saya di YouTube ini, saya nge-YouTube kalau dikatakan hitung-hitungan bisnis itu jauh sekali karena memang revenue-nya atau pemasukannya, penghasilannya itu kecil. Cuman ya gimana ya, namanya hobi ya kan, hanya buat mengisi sela-sela di waktu senggang gitu kan. Bapak santai sambil ngerokok aja ya, walaupun ya sebenarnya audionya juga kurang bagus juga karena rumah saya dekat banget ini jalan, jadi kemungkinan suara motor juga masuk bocor. Ya, lebih santai lagi kita ngobrolnya. Jadi intinya kalau dari segi bisnis atau pendapatan ya, karena memang bukan tujuan utama kalau misalkan dapat duit itu ya. Tapi kalau misalkan dapat duit juga saya gak munafik juga ya, saya syukuri, hitung sebagai, soalnya kan saya cover ini kebetulan masih dibantu teman, karena kalau semuanya saya kerjakan sendiri dari bikin musiknya itu waktunya nggak ada. Jadi untuk musik itu saya ada teman, jadi dari situ aja saya modal itu per lagu, bukan per lagu tapi sistemnya paketan, per 5 lagu saya bayar 1 juta. Sedangkan di video saya di channel yang lama itu, wow, udah berapa video bos. Ya sebenarnya bukan masalah uangnya aja ya yang saya, maksudnya udah keluar uang banyak di YouTube, sampai tiba-tiba channel saya dihapus tanpa ada sedikit pun keberpihakan tim YouTube ke saya gitu kan. Padahal kan harusnya kalau bisa dilihat dari track recordnya, saya nggak pernah melakukan pelanggaran kebijakan gitu kan. Harusnya ada sedikit toleransi lah
karena memang jelas-jelas yang melakukan itu bukan saya. Dan di video itu banyak, maksud saya yang paling maksudnya bikin gak bisa move on dari channel tersebut itu lebih ke kenangannya, bos. Kenangan, istilahnya banyak momen di situ. Saya bikin video, ada beberapa juga video saya cover itu kebetulan lagi jalan-jalan di Thailand. Saya sempat-sempatin bikin video cover di Thailand, walaupun sebetulnya dari segi kualitas juga ya nggak bagus-bagus amat gitu, bahkan ya cenderung saya kalau melihatnya dulu itu apaan sih video gitu. Tapi ya momennya itu yang nggak bisa dikembalikan, apalagi kan dengan peraturan YouTube yang sekarang, atau semakin banyaknya channel-channel YouTube, kita orang biasa, orang yang nggak terkenal itu kan, untuk merangkak lagi dari awal itu susah, bos. Jangankan 15.000 ke 100 aja itu lumayan lama dan sulit. Dan akhirnya saya coba-coba move on. Oke lah, saya bangun channel lagi. Saya coba bangun channel lagi karena memang ketika hobi ini tidak disalurkan, ya kan, gabut, gak ada kegiatan gitu kan. Ketika di sela-sela waktu kerja gak ada, istilahnya gak ada hiburan lah ya. Tapi yang bikin keselnya lagi, sudah mah akun hilang ya kan, video-video hilang. Saya ada backup di hard disk, di PC, dan lebih mengecewakannya lagi, harddisknya itu error, bos. Harddisknya error, nggak kebaca. Udah mah ya memang di harddisk itu nggak semuanya ada filenya ya, tapi beberapa video masih ada gitu kan. Dan karena memang ya kalau yang video-video udah lama-lama banget, biasanya saya udah hapus-hapusin tuh, karena memang saya nganggep di YouTube paling aman deh, upload di YouTube paling aman, gak bakal gimana ya. Taunya akhir ceritanya seperti ini. Saya sangat kecewa sekali. Tapi kalau misalnya nggak move on ya kan, gimana kan, nggak bisa move on. Kalau dibilang nggak bisa move on, ya nggak bakalan bisa move on. Tapi ya udahlah, yang lalu udahlah, biar lalu. Saya datang dengan semangat baru, coba bikin channel baru. Mudah-mudahan bisa seramai kayak dulu. Kalaupun enggak, ya udahlah. Yang penting ya tadi tujuannya hiburan buat diri sendiri. Saya itu bikin konten di YouTube paling enggak ketika nyetir mobil, nyetel musiknya tuh musik sendiri. Udah itu. Dari situ aja saya udah bangga banget. Daripada kan musik-musik orang lain. Ya emang saya kalau bilang nari sendiri aja. Ya gitulah, pokoknya saya datang dengan semangat yang baru. Mudah-mudahan di channel saya yang baru ini bisa berkarya lagi. Dan ya untuk sekarang saya lagi nyoba hubungi teman saya yang sedikit ngerti soal harddisk saya itu. Mudah-mudahan dia bisa memperbaiki, katanya bisa nge-backup data dari harddisk yang rusak. Tapi katanya kalau rusaknya udah lumayan parah, nggak bisa selamat ya. Dan mudah-mudahan saja sih, mudah-mudahan harddisk saya bisa diselamatkan, sehingga file-file yang masih ada itu bisa saya upload ulang. Dan kalau memang kemungkinan buruknya memang tidak bisa diselamatkan lagi, ya udah, berarti harus dengan video yang baru, upload video yang baru. Dan ya untuk penutupan, saya sedikit punya saran buat kalian yang memang punya channel
YouTube, kalian sering-sering cek perangkat mana saja yang pernah atau masih login ke akun kalian tersebut. Sering-sering aja cek, soalnya kan siapa tahu, misalkan bisa aja kalian pernah login ke laptop teman gitu, lupa logout atau seperti apa. Ya mungkin di video kali ini segitu aja ya. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.